Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah kita oleh Allah dikumpulkan dalam majelis yang agung, majelis yang suci, majelis yang penuh dengan rahmat, yang dicintai oleh Allah, majelis yang dihujani dengan ampunan, dengan barakah, majelis yang mana ahli majelisnya diangkat terus derajatnya ke derajat yang lebih tinggi dan dibersihkan jiwanya dari semua dosa-dosanya, dari semua penyakit-penyakit hatinya, dan dari bekas-bekas maksiatnya pada jiwanya, pada raganya, dan semua harta bendanya. Dan di majelis seperti ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan hati hambanya dengannya dan dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mempererat hubungan dengan sesama hamba-hamba Allah yang beriman dengan ikatan cinta dan ikatan kasih sayang karena Allah Jalla Jalaluhu. Karena yang menjadikan hidup manusia indah itu jika dalam hatinya ada cinta dan kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar hati kita mencintai Allah sepenuh hati dan mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepenuh hati. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus di atas cinta kepada apapun dan siapapun. Sehingga Allah mengancam kalau ada yang dicintai lebih, bahkan disamakan daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diancam oleh Allah. Karena Allah sangat sayang kepada kita semua, agar kita ini dalam menjalani kehidupan ini bahagia. Kalau ingin bahagia harus ada cinta, harus ada kasih sayang. Tanpa ada cinta dan kasih sayang, kebahagiaan tidak akan terdapat. Kecintaan yang paling mendalam harus dihubungkan kepada Allah Jalla Jalaluhu dan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? Sebabnya yang dicintai adalah Zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Yang dicintai adalah Zat yang maha sempurna dengan segenap sifat kesempurnaan. Zat yang tidak mati, Zat yang tidak tidur, Zat yang tidak ngantuk sedikit pun, Zat yang tidak lemah. Allah, Zat yang maha kuasa,
pada segala perkara, yang maha menghendaki pada segala perkara, Zat yang mengetahui, yang melihat, yang mendengar kepada segala suatu perkara. Zat yang maha kaya, Zat yang maha mengurus, Zat yang maha memberi, Zat yang maha baik, Zat yang maha sayang kepada semua ciptaannya. Dialah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Jalla Jalaluhu wahid. Menciptakan alam semesta, yang mengaturnya, yang mengurusnya, yang merajainya, yang memiliki segala sesuatunya. La ilaha illallah. Ketika hati penuh dengan kecintaan kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka kebahagiaannya tak ada batas, karena Allah tidak terbatas. Kenikmatannya tidak terbatas. Salah. Karena yang dicintainya zat yang tidak terbatas. Zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Kalau hati bisa cinta kepada Allah, kepada zat yang maha sempurna, maka kebahagiaan dari efek cinta itu sudah tidak bisa digambarkan. Masya Allah. Lalu kecintaan yang kedua yang harus memenuhi jiwa adalah kepada baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah dan paling diagungkan oleh Allah, paling diunggulkan oleh Allah dalam segala kebaikannya, zahirnya dan batinnya, yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya paling ditinggikan, yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala paling disayang, yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala didandani dengan pengetahuan yang mana semua makhluk tidak ada yang diberi pengetahuan seluas pengetahuan yang Allah berikan kepada Sayyidina wa Maulana yang oleh Allah dikasih mukjizat yang semua nabi dan rasul tidak ada yang dikasih mukjizat seperti yang Allah berikan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah kasih kasyaf, keterbukaan kepada rahasia-rahasia ilahi, kepada hal-hal yang digaibkan oleh Allah kepada yang lain, melebihi kasyaf yang Allah berikan kepada semua malaikatnya, semua nabinya dan semua rasul. Allah yang Allah kasih kemampuan dengan penuh pengagungan daripadanya, penuh kecintaan daripadanya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diundang oleh Allah untuk menjelajahi alam gaib dengan ruh dan jasadnya,
Bukan hanya kasyaf saja, tapi langsung ruh dan jasad. Kalau kasyaf, badannya di dunia, tapi bisa melihat alam hatinya. Ke arsyur rahman, ke arasy Allah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah dijelajahkan di malam diisrokan dan dimi'rajkan beliau, dijelajahkan oleh Allah ke alam-alam gaib, dijelajahkan ke alam langit dengan penuh pengagungan dari Allah dan dari semua ahli alam, dari alam dunia tersebut. Semua mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, mengetahui, merasakan seyakin-yakinnya, bukan hanya wahyu, bukan hanya berita-berita dari malaikat, ya, atau bukan hanya kasyaf saja, di alam batiniyah saja, ya, tapi yang ini melihat, telinga yang ini mendengar, kulit dan rambut, bumi yang ini semua merasakan bagaimana alam surga, ya, bagaimana alam bisa Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ya la sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mensifati alam gaib, dia sudah tahu, melihatnya sendiri, masuk ke alamnya. Ketika berbicara surga, beliau langsung melihatnya, beliau langsung masuk ke alam surga. Masya Allah. Dari wahyu lain lagi. Wahyu-wahyu itu tugas malaikat Jibril memberikan wahyu. Perintah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Beda lagi dengan kemampuan yang Allah berikan kepada Nabi kita. Beda lagi dengan kasyaf yang Allah berikan kepada Nabi kita. Beda lagi dengan keagungan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah menjelajahkan kepada alam-alam gaib, dijelajahkan kepada surga, dijelajahkan kepada sampai melintasi Sidratul Muntaha, di mana malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, pimpinan semua malaikat, tidak dikasih izin dan tidak dikasih kemampuan untuk melintasi Sidratul Muntaha. Hanya Nabi kita Sayyidina wa Maulana Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikasih izin dan dikasih kemampuan. Bahkan Nabi kita diundang, bukan keinginannya, tapi atas dasar undangan dari Rabbul Alamin, dengan penuh kecintaan dan ta'zim, pengagungan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, 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 kita bersyukur kepada Allah. Dipanjangkan umur kita, ya, masuk ke bulan Rabiul Awal, ke bulan Maulid, yang mana Maulid sekarang ini merupakan bulan ulang tahunnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke 1490 berapa? Nah, 1490 dari lahir Nabi ke bulan Rabiul Awal yang sekarang, ya, itu sudah ke berapa tahun?
Coba itu dari ingat. Ya. Kalau dari hijrah ke 1444 dari apa? Dari hijrah ke Madinah. Waktu Nabi hijrah, Nabi telah menyelesaikan tugas mulia dari Allah, dakwah di Makkah selama 13 tahun. Dari mulai diangkat menjadi Rasul ya, sampai beliau hijrah selama 13 tahun di Makkah. Jadi kalau dari hijrah 1444, kalau dari mulai diangkat menjadi Rasul tinggal tambah 13 tahun. Jadi ke 1400 1400 berapa? Tambah 13 1457. Itu dari diangkat jadi Rasul. Waktu Nabi diangkat jadi Rasul usianya 40 tahun dari lahir. Jadi kalau dari lahir tinggal tambah lagi 40. 1457 tambah 40 jadi 1497. Sekarang peringatan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke 1497. Catat itu, catat ya. Pang-pang di Baliho dalam acara-acara ya, peringatan kelahiran Rasulullah SAW yang ke 1497 gitu. Tahu karena banyak yang ke 1444 salah, itu mah dari apa? Dari hijrah, bukan dari lahir. Dari hijrah benar ke 1444 sampai saat ini. Kalau dari diangkat jadi Rasul tambah 13, jadi sudah ke 1457. 457. Jadi kalau peringatan pengangkatan kerasulan yang ke 1457. Waktu diangkat menjadi Rasul usianya 40 tahun dari lahir. Tinggal tambah 40 tahun kalau dari kelahiran. Jadi 1497. Insyaallah. Kita bersyukur kepada Allah ya. Maka perbanyak mulai kita salawat dan salam kepada beliau, dan juga barukan lagi hubungan kita dengan beliau, perbaiki hubungan kita dengan beliau, penuhi dada dengan ilmu beliau, dan hati kita dengan akhlak beliau, dan dari jasad kita dengan amal-amal soleh beliau. Basahi mulut kita dengan kalimat-kalimat thayyibah beliau. Penuhi hari-hari kita dengan sunnah-sunnah beliau. Berjuanglah dalam apa-apa yang diperjuangkan oleh beliau. Rindukan hati kita kepada beliau. Penuhi hati kita dengan pengetahuan tentang beliau. Bangunlah kecintaan dalam jiwa kita sepenuh hati kepada beliau. Bangun pula rasa takzim kita, pengagungan hati kita sepenuh hati kepada beliau. Bangun juga
ketaatan, ketundukan kepada aturan-aturan beliau. Kalau hati bisa cinta kepada beliau, yang mana beliau dikasih oleh Allah kemampuan untuk bisa mendengar keluh kesah kita, yang dikasih kemampuan oleh Allah untuk bisa mendengar salawat dan salam kita, untuk bisa menjawab salam kita walaupun telinga kita karena kekotorannya, telinga kita tidak bisa mendengar jawaban salam dari beliau, padahal beliau mendengarnya dan beliau menjawabnya. Setiap umatnya yang salam kepadanya, Allah, 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 Allah. Kita selalu ada dalam lingkungan yang penuh dengan keamanan, yang penuh dengan anugerah. Kita selalu ada dalam pantauan baginda Rasulullah SAW. Segala gerak-gerik kita, zahir dan batin kita selalu dimantau, dilihat, diketahui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melakukan apa yang beliau ridhai, maka beliau bahagia di alam barzahnya. Kalau kita melakukan apa yang beliau tidak ridha, maka beliau memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita. Allah, Allah, Allah. Begitu sayangnya beliau kepada kita sebagai umatnya. Allah, 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 Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ciptaan Allah yang terindah, ciptaan Allah yang terwakil, ciptaan Allah yang tersuci, ciptaan Allah yang terakhir, ciptaan Allah yang oleh Allah dikasih kedudukan bisa memberikan pembelaan kepada semua makhluk nanti yang mulia. Kata kalau beliau mau membawa semuanya untuk masuk surga tanpa hisab, maka beliau bisa saja. Allah, semua yang beriman dibawa oleh beliau masuk ke surga tanpa hisab. Walaupun ini yang beriman ini berdosa, dan dosanya besar-besar dan banyak-banyak, jika beliau mau, beliaulah yang memohonkan kepada Allah ampunan. Lalu beliau bawa masuk surga tanpa dihisab. Allah kasih kemampuan kepada beliau untuk melakukan hal ini. Nanti akan terjadi bakal banyak daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke surga dengan syafaat beliau tanpa diproses itu. Jumlah yang sangat banyak. Semoga kita termasuk dalam itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau hati sudah bisa cinta sepenuh hati kepada beliau, maka kita akan bahagia sebahagia-bahagia. Kita akan senang sesenang-senangnya, karena kaitan cintanya adalah kepada makhluk yang sempurna. Maka kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dalam Quran disebutkan tidak boleh disamai, apalagi dilebihi dengan kecintaan kepada selainnya. Padahal kita diperintahkan cinta pula kepada seluruh para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, kepada para wali, kepada para ulama, kepada para syuhada, kepada para sholihin, kepada seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat, disuruh cinta. Disuruh cinta Allah. Agar apa? Yang terbahagia. Karena cinta itu resep bahagia. Tanpa cinta nggak akan bahagia. Ya, hidup tanpa cinta tidak akan bahagia.
Dengan cinta hati akan berbunga. Ya kan? Makanya kita diperintahkan untuk bisa mencintai Allah dan Rasulnya agar hati ini penuh dengan kebahagiaan, lalu mencintai para Rasulnya, para nabinya, para malaikatnya, para walinya, para ulama, para syuhada, para sholihin, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Maka kecintaan ini akan menjadi kebahagiaan yang tak terhingga. Maka harus dibangun terus cinta dalam hati kita, ya, kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Ini yang harus ada di posisi teratas. Lalu setelah itu cinta kepada para kekasih Allah yang di bawah dan derajatnya seperti para Rasul, para Nabi alaihi wassalam, lalu kepada para wali-wali Allah, lalu kepada para ulama, para syuhada, para sholihin, lalu kepada umumnya muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga Allah menganugerahkan cinta dalam hati kita semua, dan hati keluarga kita, keturunan kita, murid-murid kita, hati semua tetangga kita, ahli kampung, ahli negeri kita, hati semua muslimin muslimat, mukminin mukminat yang memenuhi jiwa kita masing-masing. Kecintaan kepada Allah dan Rasulullah SAW di peringkat yang tertinggi, lalu cinta kepada semua para kekasihnya, cinta kepada semua ciptaannya karena Allah, bijahi Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.